Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zala Ripin dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep stakeholder dan shareholder, teori dan dimensi dalam bisnis. Stockholder atau shareholder, setiap perusahaan yang telah menerbitkan saham, baik saham biasa maupun preferen, tentu memiliki apa yang disebut dengan shareholder atau pemegang saham. Pengertian shareholder adalah individu atau institusi yang turut memiliki hak atas perusahaan melalui pemilikan saham. Shareholder atau pemegang saham memperoleh keuntungan dari pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan dan kenaikan nilai saham berkat kinerja perusahaan. Selain itu, apabila perusahaan melalui kondisi pilot atau likuidasi, maka shareholder juga turut memiliki hak atas aset perusahaan. Teori shareholder. Menurut shareholder teori yang dikemukakan oleh Smerdon, bertanggung jawab yang paling mendasar dari jajaran direksi adalah untuk meningkatkan value dari shareholder. Itu sebabnya mengapa kebanyakan perusahaan lebih mengutamakan kepentingan para pemegang saham ketimbang kepentingan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lingkungan mereka. Lebih lanjut, shareholder teori tersebut menyebutkan bahwa manajemen perusahaan dan pemegang saham bersinergi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manajemen bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dari shareholder mereka. Menurut para ahli, 1. Prof. Dr. Sukmawati Sukamulja. Pengertian shareholder menurut Dr. Sukmawati Sukamulja adalah individu maupun kelompok yang terlibat dalam optimalisasi kekayaan perusahaan, baik itu manajemen maupun para pemegang saham. Semua elemen di dalam manajemen dan stakeholder dan di luar perusahaan, pemerintah, pemasok, konsumen, masyarakat sekitar, dan lingkungan alam yang memiliki kepentingan dengan perusahaan disebut stakeholder. Business Dictionary. Pengertian stakeholder menurut Business Dictionary adalah di individu, kelompok, atau organisasi yang memegang satu atau lebih lembar saham di suatu perusahaan dan yang mana namanya tercantum di sertifikat lembar saham. 3. Cambridge Dictionary. Pengertian stakeholder menurut Cambridge Dictionary adalah orang yang memiliki saham di suatu perusahaan dan oleh karenanya mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dan hak untuk memberikan suara pendapat terhadap cara perusahaan tersebut dikendalikan. 4. Accounting Coach. Pengertian stakeholder menurut situs Accounting Coach adalah pemilik dari sebagian saham perusahaan. Stockholder dapat dianggap terpisah dari perusahaan tersebut dan oleh karenanya memiliki liabilitas yang terbatas dari keseluruhan surat hutang tersebut. Jenis-jenis shareholder. Common shareholder. Jenis pemilik saham ini merupakan shareholder biasa dan lebih lazim dimiliki sebuah perusahaan. Umumnya mereka mempunyai hak memilih terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis perusahaan karena mempunyai kendali atas kegiatan pengelolaan perusahaan. Jenis pemilik saham ini berwenang mengajukan action class pada perusahaan terkait kesalahan yang berisiko menjadi masalah serius. Preferred shareholder. Sementara untuk preferred shareholder merupakan investor yang mempunyai hak terhadap sejumlah saham pilihan dari perusahaan lain dari common shareholder. Jenis ini tak mempunyai hak suara terhadap keputusan pengelolaan serta struktur perusahaan, melainkan mereka memiliki hak terhadap dividen tetap tahunan yang diberikan oleh perusahaan sebelum memiliki saham biasa yang mendapatkan haknya. Perbedaan shareholder, stockholder, dan stakeholder. Berikut perbedaan shareholder, stockholder, dan stakeholder. 1. Shareholder atau stockholder memiliki saham finansial di perusahaan, sedangkan stakeholder mempunyai kepentingan dalam hal finansial perusahaan atau tidak sama sekali. 2. Shareholder bisa berperan juga sebagai stakeholder, namun stakeholder bukan merupakan bagian dari shareholder. Shareholder akan terkena dampak langsung atas apa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan stakeholder bisa terkena dampak secara tidak langsung ataupun langsung. 4. Stakeholder punya tanggung jawab dan pengaruh terhadap apa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan shareholder hanya terkena dampaknya saja. 5. Shareholder memiliki bagian dari perusahaan, sedangkan stakeholder tidak semuanya memiliki bagian dari perusahaan. Adanya beberapa badan penting dalam pemilikan. A. Kepemilikan institusional. Husnan 2001 dalam Hanun 2013-28 menegaskan bahwa ada dua jenis pemilikan dalam perusahaan di Indonesia, yaitu perusahaan dengan kepemilikan menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan dengan kepemilikan menyebar memberikan imbalan yang lebih besar pihak
pada pihak manajemen. Perusahaan dengan memiliki konsentrasi memiliki dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling shareholder dan minority shareholder. Agensi teori ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antar manajer atau agen dengan pemilik perusahaan. Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Untuk itu, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada milik perusahaan. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya terjadi di perusahaan, sehingga konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan akan menimbulkan adanya biaya keagenan. Kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen serta aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Arifani 2012 menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa atau opsi saham yang dimiliki direktur dan karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham. Karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Struktur kepemilikan. Kepemilikan manajerial dan struktur modal. Struktur kepemilikan perusahaan merupakan kelompok atau pembagian kepemilikan perusahaan berdasarkan keterlibatan dalam manajemen perusahaan. Struktur kepemilikan dan dalam perusahaan terbagi dalam kepemilikan manajerial insider dan kepemilikan eksternal outsider. Dalam struktur kepemilikan perusahaan dapat mencerminkan pengawasan pemilik terhadap manajemen untuk mengurangi biaya keagenan. Grossman dan Hart 1992 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang di bidang hutang yang terlalu tinggi juga berdampak terburuk terhadap perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial terlalu tinggi dapat menimbulkan pertahanan. Artinya, tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi menyebabkan mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan, di mana pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajerial. Hal ini disebabkan karena manajerial memiliki hak voting yang tinggi atas kepemilikan large external shareholder dan struktur modal. Pengaruh dari keberadaan institusional dan kepemilikan large external shareholder terhadap tingkat utang akan tergantung apakah keberadaan large external shareholder ini bersifat sebagai komplemen atau sebagai pengganti untuk mendukung atau menekan penggunaan utang. Peran komplementer ini ditunjukkan oleh Fryne dan Lang 1998 yang mengumpulkan bahwa portofolio pemegang saham eksternal yang besar akan cenderung lebih terdiversifikasi dibandingkan portofolio kepemilikan manajerial, sehingga risiko pemegang saham eksternal yang akan lebih kecil. Ini menyebabkan eksternal shareholder akan menggunakan utang sebagai mekanisme pendisiplinan dan sebagai sarana langsung dalam monitor manajer dalam menggunakan fasilitas perusahaan. Dalam hal ini, utang bertindak sebagai komplement dari pendisiplinan dari yang lainnya yang dilakukan oleh external stakeholder, dan diharapkan mempunyai hubungan yang positif antara utang dengan keberadaan kepemilikan large external shareholder. Artinya, semakin besar kepemilikan external shareholder, maka semakin besar rasio utangnya. Keberadaan kepemilikan eksternal yang besar sebagai sarana pendisiplinan dianggap sebagai substitusi dari utang, di mana keberadaan kepemilikan large external shareholder melindungi kebutuhan tingkat utang yang tinggi yang digunakan sebagai sarana monitoring manajemen. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.